sampai sini. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah uh, mau berpartisipasi dalam meeting kita hari ini. Alhamdulillah, uh, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kelas. Dan hari ini kelas kita agak spesial karena hari ini kita akan um, mengadakan diskusi bersama tamu. Tapi sebelum kita mengenal kita secara bersama-sama, marilah kita memulai kelas hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, mungkin teman-teman sudah penasaran dengan tamu dan topik apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk em, tamu kita hari ini ada Mas Imam Syafi'i. Mas Imam Syafi'i ini adalah mahasiswa S2 HI UGM saat ini, namun Mas Imam punya pengalaman dalam mendampingi delegasi Turki, Republik Turki, em, sebagai penerjemah pada beberapa pertemuan yang bersifat bilateral maupun multilateral, di mana Mas Imam pernah menjadi penerjemah untuk delegasi Republik Turki pada pertemuan G20 2022 di Bali, dan juga penerjemah bahasa Turki untuk delegasi Republik Turki di saat kunjungan resmi Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan ke Istana Bogor dan juga Indonesia pada awal tahun 2025. Jadi Mas Imam Syafi'i ini, kalau saya boleh jelaskan sedikit tentang latar pendidikan Mas Imam. Mas Imam ini awalnya berkuliah di Universitas Ankara, ya. Jadi Universitas Ankara itu salah satu universitas yang apa namanya, yang prestisius, mirip seperti UI kalau di Indonesia, ya. Lulusan jurusan sejarah, ya. Dan tahun 2019 Mas Imam ini mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik eh, dari Universitas Ankara, dan ijazah kelulusannya, ijazah kelulusan sebagai mahasiswa berprestasi ini diberikan langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di eh, upacara kelulusan mahasiswa internasional ke-8. Itu hajatan wisudaan bagi mahasiswa internasional di mana, di Yurtdışıklar ve Akrabatopluluğlar Başkanlığı, semacam apa, dirjen urusan diaspora Turki. Dan teman-teman akan banyak sekali mendengarkan pengalaman dari Mas Imam tentang bagaimana lika-liku kehidupan sebagai seorang penerjemah, betapa pentingnya penerjemah dalam proses diplomasi, dan mungkin dari Mas Imam juga teman-teman akan belajar betapa pentingnya anak HI untuk bisa menguasai bahasa lebih dari sekadar bahasa Inggris, karena bahasa merupakan alat yang sangat esensial, alat yang sangat penting bagi kita dalam menjalankan proses diplomasi. Baik, jadi tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, saya pikir saya akan memberikan waktu kepada Mas Imam. Operator, mohon bantuan untuk mengoperasikan PPT. Saya berikan waktu pada Mas Imam selama 20 menit. Silakan Mas Imam, atau saya panggil Cak Imam karena asalnya dari Sumeneb, Madura. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Haza sudah memberikan pendahuluan. Mungkin sebelum memulai sesi sharing-sharing kita pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Haza dan Departemen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang sudah berkenan mengundang saya pada kesempatan kuliah online ya di kelas praktik diplomasi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan bagi saya sudah diundang begitu ya. Oke, tadi Bang Haza sudah memberikan sedikit pengantar terkait latar belakang, sudah cukup banyak ya. Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Eh, Baik teman-teman, ini judul sharing kita pada
judul diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebih kita akan membahas putar eh, peran interpreter dalam kegiatan diplomatik begitu ya. Eh, Langsung saja eh, ke slide selanjutnya, biar tidak usah panjang-panjang. Apa sih sebenarnya interpreter? Mungkin ada teman-teman yang baru eh, apa namanya mendengar istilah ini begitu. Jadi interpreter itu adalah seorang profesional yang mentransfer secara lisan ya, pesan dari satu bahasa ke bahasa yang lain secara langsung dalam situasi yang nyata begitu. Real time. Apa bedanya dengan translator? Kalau translator itu dia menerjemahkan bahasa asing ya, menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi teks. Jadi tekstual eh, apa translating begitu, menerjemahkan teks bukan menerjemahkan verbal begitu. Gambarannya seperti itu, perbedaan antara interpreter dan translator begitu. Next, sebenarnya apa tugas utama dari seorang interpreter itu? Pertama, ada seorang interpreter itu bertugas untuk menyampaikan di situ teman-teman bisa lihat makna, nuansa budaya dan konteks dengan secepat mungkin. Eh, Interpreter itu tidak hanya menerjemahkan kata per kata teman-teman, ya, tapi menerjemahkan semuanya. Semuanya tuh maksudnya gimana? Semuanya. Interpreter tuh menerjemahkan bahasanya, kata-katanya, apa namanya, perasaannya, perasaan orang yang sedang kita terjemah, yang sedang menjadi klien kita itu, mimik wajahnya, ya semuanya. Semua itu berusaha untuk diterjemahkan setepat mungkin agar bisa dimengerti oleh lawan bicaranya seakurat mungkin, gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Eh, Berbeda dengan menerjemah secara teks yang tidak verbal, itu tidak ada penerjemahan emosi, tidak ada penerjemahan mimik wajah. Ya. Interpreter itu bekerja dalam tiga bentuk, ya, tiga format. Ada namanya simultaneous interpreting atau apa penerjemah simultan begitu istilahnya. Yang kedua ada konsekutif, yang ketiga ada whispering atau bahasa Perancisnya itu chuchotage. Koreksi saya kalau saya salah, kalau ada yang bisa bahasa Perancis di sini. Apa pekerjaan mereka? Interpreter itu membantu negosiasi, ya, konferensi pers, pertemuan bilateral, eh, pertemuan tete-a-tete. Pertemuan tete-a-tete itu pertemuan empat mata antar pemimpin negara atau eh, tokoh ya pokoknya yang sedang menjadi klien kita. Pertemuan empat mata, bilateral, multilateral, dan event diplomatik lainnya. Berikutnya, nah ini jenis ya, jenis-jenis atau format dalam interpreting. Pertama tadi saya mention ada simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting itu apa? Dia menerjemahkan orang secara langsung ya saat pembicara masih berbicara nyaris tanpa jeda gitu. Itu biasanya dilakukan eh, di konferensi-konferensi besar kayak orang eh, di PBB itu ya sidang-sidang besar. Dia penerjemah penerjemahannya itu berada di satu ruangan, nanti dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang sedang ngomong, nanti diterima oleh dia dan dia menerjemahkannya ke bahasa lain ya yang nanti juga ditangkap oleh pembicara lawan apa oleh pendengar lawannya begitu kurang lebih. Nanti gambarannya akan ada di slide-slide selanjutnya. Berikutnya ada consecutive interpreting. Nah, consecutive interpreting itu dia gantian ya. Misalnya kita sedang menerjemahkan seorang pemimpin negara, presiden, perdana menteri atau siapa atau menteri ya, gantian. Eh, Kliennya dulu yang ngomong, baru diterjemahkan. Diganti kliennya lagi, baru dia yang menerjemahkan. Begitu. Itu namanya konsekutif ya. Atau dia juga bisa dipakai ketika press conference. Ya. Press conference kadang ada yang versi simultaneous, ya. Eh, apa namanya diterjemah secara real time langsung. Eh, apa namanya pakai alat. Ada juga yang versi konsekutif. Jadi kliennya ngomong dulu, ketika press conference baru diterjemah begitu. Itu namanya konsekutif ya. Berikutnya ada yang
whispering, yang dibisik-bisik itu tadi, yang shishotage ya. Dia biasanya pertemuannya informal, teman-teman. Kayak sebelum memulai sidang, sebelum memulai conference itu kan ada dalam tanda kutip basa-basinya ya. Atau setelahnya ya, ketika menuju ke meja makan atau di koridor atau di sekitar tempat pertemuan ketika forumnya atau suasananya sedang informal tuh biasanya uh, kita menerjemahkannya dengan cara dibisikkan begitu. Pembicaranya relatif lebih santai. Next. Nah, gambarannya seperti itu ya. Itu yang simultaneous, eh, menerjemahkan saat pembicara masih berbicara nyaris tanpa jeda. Nah, itu seperti yang teman-teman lihat, eh, ada booth yang biasa kita tempati. Nah, terus ada alatnya. Kita menerima apa yang dibicarakan oleh Flur. Biasanya kita bisa melihat Flurnya, entah kita berada di belakang Flurnya atau kita pakai televisi misalnya. Kita mendengar apa yang dibicarakan di Flur, kita terima, lalu kita terjemahkan ke bahasa lain begitu. Nah, itu ketika orang yang masih apa namanya? Orang yang masih ngomong itu berbicara begitu. Tidak menunggu dia selesai baru kita berbicara. Tidak, dia berbicara langsung kita terjemahkan langsung tanpa menunggu dia selesai. Itu namanya simultaneous. Gambarannya seperti ini, seperti yang ada di gambar teman-teman lihat. Berikutnya yang konsekutif, next. Nah, ini konsekutif. Ya, ini mungkin eh, lazim teman-teman lihat ya kalau lagi ada pertemuan dua presiden nih. Beruntung kalau interpreternya kelihatan seperti ini nih, yang pertemuan Obama ini. Biasanya terutama kita yang di Indonesia itu biasanya kulturnya itu di belakangnya, nggak di tengah seperti ini ya. Seperti gambar yang di samping itu pengalaman waktu G20 kami diberi amanah, diberi tugas untuk menerjemahkan Presiden RI Pak Jokowi ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki ini posisinya agak jauh, agak-agak nggak kelihatan. Nah, jadi gantian sifatnya. Presidennya dulu ngomong, baru kita terjemahkan. Gantian, berikut ngomong, baru kita terjemahkan. Itu namanya konsekutif. Gambarannya seperti itu. Next. Nah, ini yang schizotage. Ini teman-teman mungkin sempat atau pernah melihat gambar ini nih di apa di FYP-nya ya, entah di TikTok, entah di Instagram ya. Eh, apa banyak orang menyoroti interpreternya Xi Jinping waktu ketemu dengan Putin. Dia kan bisik-bisik ya. Entah ngomongin apa gitu ya. Itu namanya schizotesh ya. Itu gambaran mengenai jenis-jenis interpreter. Nah, berikutnya adalah signifikansi interpreter dalam pertemuan diplomatik. Nah, ini penting, teman-teman. Interpreter itu memang tidak kelihatan, teman-teman. Kita invisible ya. Kita tidak berada dalam sorot kamera. Kamera tidak menyorot kita. Ya, foto-foto yang ada itu kalau tidak ada teman-teman kita yang mengabadikan juga kita tidak akan ketemu dengan itu, gitu. Tapi peran seorang interpreter itu sangat penting ya. Dia bertugas pertama memastikan kelancaran komunikasi antar pihak berbeda bahasa ya. Dibayangkan kalau misalnya dua pemimpin negara yang sama-sama tidak mengerti bahasanya, terus nggak ada yang bisa menyambungkan pembicaraan mereka. Jadi eh, meskipun mereka tidak terlihat, ya, para penerjemah-penerjemah ini, eh, peran mereka sangat krusial, begitu ya. Kemudian mencegah salah tafsir diplomatik yang dapat menimbulkan ketegangan politik. Ya banyak. Nanti mungkin kita bisa kutip cerita-cerita menarik bagaimana salah tafsir dalam dunia interpreting itu menimbulkan ketegangan diplomatik ya nanti di akhir. Terus menjaga etika dan kerahasiaan dalam komunikasi antar negara. Nah, itu penting juga. Eh, Biasanya kalau kita sedang bertugas sebagai seorang interpreter tuh semuanya eh, rahasia ya teman-teman. Mulai di mana kita tinggal, di mana kita stay, itu informasinya sangat hanya bisa diberikan ke orang-orang tertentu yang sifatnya sangat terbatas seperti keluarga gitu. Selain itu tidak bisa disclose ya. Semuanya eh, bersifat sangat rahasia. Termasuk kita juga wajib hukumnya ya, kode etiknya kita itu menjaga isi informasi apa namanya kerahasiaan dari apa yang dibicarakan selama kita bertugas begitu ya. Apa yang dibicarakan oleh klien kita selama kita bertugas. Terus juga interpreter juga bertugas untuk membantu menciptakan suasana saling percaya ya antar delegasi. Oke, next.
Bagaimana kerja interpreter dalam membantu pertemuan diplomatik? Nah, ini lebih ke teknis ya. Ini kerjaan-kerjaan kita selama kita bertugas. Pertama itu biasanya sebelum pertemuan kita akan diberi bahan ini, yang sifatnya sangat secret ya, konfidensial, tidak boleh bocor kepada siapapun ya. Mempelajari latar belakang isu, terminologi teknis dan posisi politik masing-masing pihak semuanya ya. Konteksnya apa? Konteks pertemuannya apa? Akan membicarakan apa saja? Situasinya seperti apa? Ya, itu harus harus dipahami oleh seorang interpreter. Jadi tidak tidak hanya cukup paham bahasanya dan sanggup menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi aspek-aspek ini juga eh, harus dikuasai oleh seorang interpreter gitu ya. Eh, Ketika pertemuan, ya tadi sudah dijelaskan. Ketika pertemuan formatnya tiga itu tadi, simultaneous, terus ada konsekutif, ya. Eh, Nah, baru setelah pertemuan, interpreter itu menyusun catatan bila diperlukan atau membantu tidak lanjut komunikasi diplomatik. Laporan biasanya laporan kepada dalam tanda kutip kepada bosnya ya, kepada yang menugaskan kita begitu. Apa informasinya, apa tidak lanjutnya. Karena semuanya infonya ada di kita ya. Eh, Kepada mereka lah kita boleh membocorkan info itu, bukan kepada yang lain. Itu kurang lebih tugas kita mulai dari sebelum pertemuan, saat pertemuan berlangsung dan setelah pertemuan. Next, ya ini kunci sukses ya seorang interpreter. Ada akurasi, kecepatan, disiplin, etika, kerahasiaan yang sudah saya ulang-ulang dari tadi. Dan yang terakhir itu adalah tahan terhadap tekanan. Jadi bekerja menjadi seorang interpreter itu tekanannya sangat luar biasa teman-teman. Jadi eh, apa ya? Bagaimana saya kalau boleh saya bayangkan itu, kalau teman-teman punya 24 SKS dalam satu semester misalnya, atau 18 SKS dalam satu semester, itu dibebankan dalam kurang lebih seminggu misalnya. Kurang lebih beban beratnya seperti itu kurang lebih. Atau bahkan 3 hari, 18 SKS atau 24 SKS 3 hari. Tekanannya tuh luar biasa. Jadi apa namanya? Jika teman-teman punya apa istilahnya niat atau rencana untuk menjadi seorang interpreter, penting banget untuk tahan terhadap tekanan ya. The real tekanan, bukan tekanan yang ya kalau orang biasanya lamar kerja kan mampu bekerja di bawah tekanan kan begitu biasanya. Nah ini kalau pengen ngerasain tekanan yang benar-benar ditekan itu jadilah interpreter. Oke, oke. Masih semangat ya? Semoga tidak bosan dengerin saya cerita. Oke, next. Ini kok slide-nya hilang ya? Mungkin agak telat kali Imam ya. Ditunggu aja. Oke, Ya, siap. sudah aman. Udah, Mam. Mungkin udah kelihatan. Belum. Sebentar. Apa punya saya yang bermasalah? Bisa jadi mungkin ada hambatan koneksi kali ya. Ini kalau di kami ini terlihatnya pengalaman interpreter informal dan semi formal ini. Oh ya udah, saya lanjut saja. Oh, oke, siap. Udah dapat. Udah jam. Bentar. Oke, lanjut, lanjut, Oke. lanjut. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Eh Ya, izin bercerita sharing pengalaman pribadi sebagai seorang interpreter ya teman-teman. Saya sebenarnya memulai atau belajar menjadi penerjemah ala-ala. Penerjemah ala-ala itu sejak masih S1 di Turki waktu itu di Ankara ya. Sama kayak Pak Haza, cuma kita beda kota. Pak Haza di Eskişehir, saya di Ankara. Cuma kita seangkatan. Saya mulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Kebetulan kampus kami itu Ankara University dia lumayan nasionalis kampusnya ya. Dia lumayan ketat begitu. Jadi untuk bahasa Turki dia nggak ada toleran. Jadi kalau kalau bahasa Turkinya
kurang bagus itu bisa jeblok nilai kita begitu ya. Artinya dosennya itu tidak akan melihat kita dalam tanda kutip. Jadi kita bersusah payah untuk bisa benar-benar lulus Tomer waktu itu dengan baik begitu dan bisa bisa menyesuaikan dengan temponya Angkara Univ gitu yang apa menekankan eh, orang kalau mau kuliah di situ ya harus mahir bahasa Turkinya gitu. Nah, eh, setelah itu kami aktif di PPI wilayah waktu PPI Ankara ya sebenarnya kami belajar menjadi seorang interpreter itu mulai dari lapangan, mulai dari jalan-jalan ini. Kita membantu teman-teman mahasiswa kita, mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang, mengurus keperluannya, apa namanya, eh, mengantar dia ke asramanya. Kalau ada apa-apa kita antar ke rumah sakit. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, karena mereka belum bisa berbahasa Turki. Ya. Seiring waktu kita mulai eh, dipercaya oleh kantor perwakilan dalam hal ini KBRI Ankara ya untuk eh, melibatkan kita dalam banyak kegiatan. Nah, kalau mereka mengadakan kegiatan perkenalan budaya kayak gitu, itu kita yang ditugaskan untuk dalam tanda kutip menerjemah begitu. Eh, Terus ada juga forum forum bisnis ekspor impor ya. Itu juga kami dipanggil untuk dilibatkan untuk terlibat begitu. Pengalaman saya pernah dilibatkan dalam eh, apa namanya forum bisnis ekspor impor kopi Indonesia ke Turki gitu. Jadi sekitar tahun 2017-2018 itu publik Turki belum terlalu mengenal kopi kita, teman-teman. Kalau kita pergi ke coffee shop tuh kopinya rata-rata dari Amerika Latin ya, Brazil, Ekuador, dari sana lah. Terus dari Afrika misalnya Ethiopia, jarang kita melihat kopi dari Sumatera begitu. Jadi kita kantor perwakilan itu KBRI Ankara berusaha untuk memperkenalkan kopi kita ke Turki agar bisa masuk ke pasar Turki juga gitu. Nah, kebetulan saya dilibatkan di situ pertemuan-pertemuan dengan bisnis-bisnis owner begitu menjadi penyambung lidah. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak ya coffee shop, bukan banyak, ada satu dua mungkin ya coffee shop Indonesia yang sudah ada di Istanbul dan kopi-kopi kita sudah mulai banyak gitu. Itu sebelum tahun 2016, tahun-tahun 2017 ke belakang tuh masih jarang. Nah, itu pengalaman kami di yang sifatnya informal dan semi formal begitu. Next, nah ini pengalaman kami waktu tadi Pak Haza sudah sedikit menceritakan ya, waktu dipercaya oleh eh, duta ya oleh apa Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara untuk menjadi interpreternya Pak Jokowi waktu melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Erdogan di sela-sela KTT Summit di Bali tahun 2022 kemarin ya. Jadi pertemuannya sebentar, cuma sekitar 25 menit ya. Tapi kami dari Turki diboyong buat bisa menjadi penyambung lidah, buat bisa menjadi interpreter di kesempatan ini. Tuh. Ini pengalaman pertama teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa saya yang ditunjuk. Eh, saya bertanya kepada fungsi politik waktu itu, Pak, kenapa saya yang ditunjuk? Padahal eh, saya kebetulan waktu itu sudah tidak di Ankara, sudah di Istanbul. Eh, saya pikir di Ankara itu banyak yang bisa dan mahir bahasa Turki gitu. Kenapa saya yang ditunjuk? Kabarnya ini ditunjuk oleh dubesnya langsung begitu. Jadi saya tidak bisa membantah. Ya alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa menjadi penerjemahnya Pak Jokowi. Itu pengalaman untuk menjadi interpreter yang sifatnya high officials untuk pertama kali ya. Berikutnya kami juga pernah menjadi interpreter untuk pertemuan kepala-kepala parlemen apa sih? Ketua parlemen negara-negara MIKTA ya. Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia ya. Itu tahun 2023 Maret di Istanbul. Ada pertemuan bilateral antara Ibu Puan Maharani, Ketua DPR kita, sama Profesor Dr. Mustafa Şentop itu pimpinan Parlemen Turki. Next. Nah, ini yang terakhir kemarin waktu kunjungan kenegaraan resmi untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki di Istana Bogor. Nah, ini kami awalnya diberi tugas untuk menerjemahkan presiden kita Pak Prabowo Subianto, tapi pada praktiknya akhirnya kami bertugas menerjemahkan dua arah ya, baik untuk Pak Prabowo dan untuk Presiden Turki Bapak Erdogan ya.
Itu sedikit sharing teman-teman. Next. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Urgensi mempelajari banyak bahasa untuk anak HI. Kalau boleh tahu teman-teman ini sekarang semester berapa ya? Yang Semester 2 Pak. Semester 2. Semester 2. semester 2. Oke, thank you. Masih cukup panjang perjalanannya saya kira. Masih banyak kesempatan untuk bisa menambah kemampuan bahasa asingnya. Selain Inggris tentunya ya. Kalau Inggris ya boleh. Cuma sepertinya bahasa Inggris itu sudah terlalu mainstream ya teman-teman. Teman-teman kalau ada ketertarikan pada satu negara tertentu atau kawasan tertentu, jangan hanya belajar politiknya aja ya. Kalau bisa sekalian sama bahasanya gitu. Itu menjadi peluang yang besar eh, untuk teman-teman yang nantinya punya rencana ingin berkarir di bidang eh, diplomatik begitu ya. Punya banyak kemampuan bahasa asing itu meningkatkan peluang karir internasional itu sudah jelas ya. Teman-teman bisa berkarir di mana-mana nanti. Kalau di kita ya Kemlu atau di kementerian-kementerian lain untuk eh, bidang hubungan internasionalnya. Terus membantu pemahaman lintas budaya. Ya jelas ya belajar bahasa orang lain juga sekaligus mempelajari budaya orang begitu ya. Itu sudah otomatis. Mengembangkan soft skill penting. Negosiasi, cross cultural communication, eh, empathetic listening juga termasuk eh, advantage dari kita mempelajari bahasa baru begitu ya. Terakhir, modal utama dalam praktik diplomasi modern. Ini harus dicari teman-teman. Teman-teman harus menjemput bola ya, dicari kesempatannya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya ada mahasiswa exchange ke UII misalnya, ke Departemen Ilmu Hubungan Internasional UII, terus departemen ngasih siapa nih yang mau jadi mentor akademiknya, siapa yang mau jadi pembimbing ininya. Nah, itu kesempatan buat teman-teman mulai belajar mengenal dunia interpreting begitu. Karena teman-teman yang akan menjadi penyambung lidah, dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Karena sebetulnya eh, saya sendiri bukan interpreter yang profesional-profesional banget dalam tanda kutip ya teman-teman. Saya belum pernah mengikuti pelatihan atau sertifikasi apapun dalam bidang interpretasi. Saya belajar-belajar di jalan aja ya. Dimulai dari hal-hal kecil seperti membantu teman itu tadi ya. Itu. Oke, ini mungkin part terakhir dari eh, pemaparan saya pada kesempatan siang hari ini. Mengapa kata-kata itu penting? Mengapa eh, ya, keberadaan seorang interpreter dan kemampuannya itu menjadi sangat penting dalam dunia diplomasi begitu. Ini ada beberapa cerita yang mungkin bisa kita refleksikan bersama-sama begitu. Ada ceritanya Presiden Amerika Jimmy Carter, terus ada eh, Nikita Khrushchev ya, pimpinan Uni Soviet kala itu dan eh, siapa namanya Kaisar siapa Jenderal PM Jepang, sorry, PM Jepang Kantaro Suzuki. Ada kisahnya mereka. Next. Nah, ini nih. Ini waktu konon tahun 70-an Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter itu sedang mengunjungi Warsaw ya, Polandia. Itu terjadi blunder waktu interpreternya menerjemahkan beberapa kalimat dari dia gitu. Ya, dia bilang I have come to learn your opinions diterjemahkan oleh penerjemahnya, oleh interpreternya menjadi saya mendambakan orang-orang Polandia secara jasmani. Kacau. Kacau banget ya. Kebetulan menurut ceritanya itu yang menerjemahkan itu bukan penutur Polish asli begitu. Dia penutur Rusia, tapi dia entah mungkin nggak ada SDM-nya, maksudnya nggak ada orangnya, gitu. Jadi dia yang dipakai begitu ya. Terus juga ada kesalahan di situ ketika saya meninggalkan AS untuk selamanya ada kesalahan seperti itu. Jadi bahan tertawaan media waktu itu di Warsaw. Jadi Jimmy Carter merasa malu dan akhirnya dia mengganti interpreternya gitu ya. Oke, next cerita berikutnya datang dari eh, Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev. Semoga benar saya membacanya. Konon waktu itu sedang ada makan malam di Kedubes Polandia di Moskow ya. Eh, terus
si Khrushchev ini sedang memberikan sambutan atau pidato begitu. Ada kata-kata, nah, ada yang bisa bahasa Rusia di sini? Ada kata-kata kurang lebih ya, koreksi saya kalau saya salah cara pengucapannya. Nives Pokronit. Nives Pokronit. Yang artinya itu, arti harfiahnya itu we will bury you. Kita akan menguburkan kalian. Nah, interpreternya itu menjelaskan kata itu secara harfiah tanpa memberi konteks. Padahal yang sedang dijelaskan oleh Nikita Khrushchev itu adalah tentang manifesto komunis bahwa orang-orang proletar itu akan menguburkan kapitalisme. Artinya komunisme itu akan menang terhadap kapitalisme. Itu maksudnya. Bukan Uni Soviet yang ingin menguburkan eh, audiennya, which is adalah pimpinan-pimpinan negara anggota NATO. Itu menimbulkan ketegangan, teman-teman. Pemimpin-pemimpin negara yang hadir pada kesempatan malam itu dari negara-negara NATO akhirnya walk out dan pergi, begitu ya. Itu pentingnya ideologis ya, konteks ideologi, politik, konteks budaya itu juga harus dipahami oleh seorang interpreter. Berikutnya yang terakhir, nah ini juga penting. Eh, waktu apa namanya konferensi Potsdam, ya, ketika Perang Dunia mau berakhir itu kan ada konferensi Potsdam di Jerman ya, untuk membicarakan masa depan Eropa dan masa depan Jerman pasca Perang Dunia II. Sementara di Jerman sudah kalah, sementara di Asia orang-orang Jepang ini masih terus berperang. Nah, itu diberi ultimatum oleh sekutu kepada Jepang. Kalau eh, meminta Jepang untuk segera apa, berhenti berperang begitu. Kalau tidak, maka Jepang akan dihancurkan begitu kurang lebih. Nah, ketika ditanya oleh media PM Jepang, Kantaro Suzuki itu, ada yang bisa bahasa Jepang di sini? Ada? Nah, ketika ditanya apa tanggapan PM Suzuki terhadap ultimatum sekutu waktu itu, eh, PM Suzuki menjawab, koreksi kalau salah ya teman-teman. Jawabannya Mokusatsu. Kurang lebih seperti itu. Artinya itu kurang lebih no comment, diam begitu. Menahan komentar sementara. No comment dulu gitu. Tapi, nah ini bukan kesalahan interpreter, ini sifatnya, ini tidak ada interpreternya, konon waktu itu. Ini lebih kesalahan penafsiran media. Media yang menanyakan ke dia gitu. Ke PM Suzuki. Itu diterjemahkannya oleh media menjadi mengabaikan dengan penghinaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kemudian menimbulkan ketegangan, teman-teman. Entah apakah ada hubungan langsung dari perkataan beliau terhadap bom atom di Hiroshima Nagasaki, tapi yang pasti eh, apa namanya respon yang salah diterjemahkan oleh media ini kemudian menimbulkan ketegangan yang kita tahu pada akhirnya eh, sekutu menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Itu mengapa pentingnya eh, satu kata ambigu itu bisa memicu eskalasi dan gejolak yang luar biasa begitu. Nah, konon kisah-kisah eh, ini kisah-kisah yang masyhur di dunia interpreting. Bagaimana peran seorang interpreter itu sangat krusial ya. Ini katanya juga diajarkan di sekolah-sekolah intelijen bagaimana agen-agen atau spy-spy itu intel itu tidak salah memahami konteks kalimat begitu ya. Oh, sudah cukup panjang, teman-teman, saya bercerita. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya untuk diskusi, kalau ada tambahan, komentar, pertanyaan, dipersilakan saya kembalikan ke Pak Haza. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Imam. Ini ceritanya luar biasa sekali ya. Saya itu termasuk salah satu orang yang deg-degan ketika melihat Mas Imam ini menerjemahkan Presiden Erdogan. Jadi tekanannya tuh saya juga rasakan gitu karena saya tuh sambil mendengarkan Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo berbicara tuh kayak, aduh ini gimana cara nerjemahinnya ya? Saya pun di belakang layar tuh kayak, aduh ini pas gak, ini pas gak, ini pas gak. Karena memang gitu teman-teman, ketika teman-teman memahami bahasa itu kita tidak hanya sekedar menerjemahkan secara literal, tapi memahami konteks budaya dan membuat jembatan di antara dua budaya itu menjadi sangat menantang sekali gitu ya. Em,
ada banyak, tadi Mas Imo sudah menyebutkan banyak sekali kasus di mana kemudian ada salah penerjemahan gitu. Dan semakin kita mendalami satu bahasa, maka kita harus juga mendalami budayanya begitu teman-teman ya. Jadi eh, bisa bahasa Korea bukan hanya apa bisa ngomong annyeonghaseyo atau apa ngomong ngomong saranghamnida. Bahkan kalau teman-teman lihat kan ada itu perbedaan antara apa dalam beberapa kata-kata bahasa Korea itu kan ada penekanan kesopanan, ada penekanan persahabatan gitu ya. Itu itu memang harus diperhatikan karena setiap bahasa itu punya konteks hierarki dan lain sebagainya. Kita tuh tidak boleh asal dalam melakukan penerjemahan apalagi di forum-forum resmi seperti ini di mana satu kata saja bisa membuat semua berantakan. Saya kemarin deg-degan sekali dengar Mas Imam. Tapi alhamdulillah kemarin Mas Imam tuh apa kerjanya luar biasa. Monggo kita tanya. Ayo teman-teman. Saya yakin nih banyak yang mau nanya nih. Silahkan everyone. Kalau ada yang mau nanya dari teman-teman. Nah ini ada satu nih. Rangga Pangestu. Kita mulai satu-satu dulu ya dari Mas Rangga kan Mas Rangga Pangestu. Dibuka camnya kalau bisa buka cam. Mungkin kameranya bisa apa? Audionya bisa didekatkan. Selamat siang Mas, izin bertanya. Eh, di zaman modern sekarang untuk jadi interpreter tuh mungkin masih ada ya, masih ada kayak kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan. Tapi apakah ada dari pihak staf khusus kepresidenan untuk setidaknya dalam penerjemahan atau penyampaian nanti untuk setidaknya agak menyaring gitu Mas, agak menyaring eh, apa yang dibicarakan atau dikeluarkan oleh presiden misalnya. Apakah ada briefing terlebih dahulu untuk jangan mengganggu agar tidak ada ketegangan dalam diskusi atau bagaimana, Mas? Terima kasih. Oke, kita satu-satu dulu aja. Atau gimana? Imam nyamannya satu-satu, Mas Imam nyamannya satu-satu, atau kita rampung dulu gitu? Tiga, atau satu-satu aja? Manut aja. Oh Bisa ya, oke. Monggo, kita satu-satu aja dulu kali ya, biar fokus. ya, satu dulu aja. Satu-satu dulu aja. Pertanyaannya gimana tadi? Apakah staf khusus dapat menyaring? Maksudnya gimana ya? Ya, maksudnya mengkondisikan, misalnya sebelum proses interpreting itu terjadi, bagaimana sih pengondisian agar nanti Oh, kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir begitu. teknis ya. Ya, teknis, teknis. Oke, jadi saya sedikit bocorkan nih teman-teman gimana sebenarnya kondisi yang kita hadapi ketika menjadi seorang interpreter itu ya. Jadi ini teman-teman nanti kalau punya kesempatan insya Allah ya, semoga. Salah satu ciri khas dari kegiatan high level itu teman-teman. Kegiatan high level itu maksudnya setingkat kementerian ya. Menteri, Presiden, PM. Kalau udah KTT itu, salah satu karakteristik acara itu acara itu gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti. Kita aja kalau bikin acara ini yang eh, low level. Maksudnya yang mahasiswa yang apa kalau ada panitia kan ada rundownnya tuh habis ini habis ini. Nah, kalau acara high level itu nggak ada yang pasti, teman-teman. Semuanya serba tidak pasti. Karena semuanya serba tidak pasti, maka yang kita lakukan itu hanya antisipasi. Ada banyak opsi. Opsi B, opsi C, opsi D, kemungkinan terburuknya apa gitu. Jadi hanya akan ada antisipasi di situ. Nah, briefing sebelum eh, terjun ke lapangan, sebelum main istilahnya ya, sebelum interpreter itu main, sebelum turun turun lapangan, eh, briefing itu sudah apa, lazim dilakukan begitu. Ya biasanya kita akan di briefing antisipasi ini ya topiknya, karena kita sudah tahu kira-kira topiknya itu apa begitu. Yang akan dibicarakan seputar apa kita sudah tahu sama-sama tahu. Jadi di briefing ini antisipasi begini, ya. Kalau misalnya eh, ya, kita itu biasanya brainstorming akan ada berapa kemungkinan terburuk. Kita rumuskan semuanya. Kalau kemungkinan terburuknya ini apa yang harus dilakukan oleh interpreter. Kalau kemungkinan terburuknya ini interpreter harus ngapain. Begitu. Itu sudah direncanakan sedemikian rupa. Karena semuanya tidak pasti, teman-teman. Acara yang sifatnya tingkat tinggi itu bergantung pada kemauan yang punya acara. Siapa? Presiden atau Perdana Menteri atau menterinya. Mau disiapin segimana mungkin ini acara. Kalau mereka bilang, ah ya udah, gitu.
Misalnya nih, nanti press conference kita acaranya pakai penerjemah simultanis ya. Presiden ngomong, interpreter dari dalam booth menerjemah, misalnya begitu. Terus pas press conference kita nggak mau simultaneous, kita mau konsekutif. Interpreternya berdiri di belakang saya aja misalnya. Habis saya ngomong, tolong diterjemahin. Ya udah berubah tuh, ikut dia. Ya, jadi yang ada itu begitu. Kita memang diarahkan, memang di briefing dan diberi banyak sekali opsi-opsi untuk mengantisipasi segala kemungkinan, gitu. Jadi jangan kaget teman-teman, kok berubah sih, kok gak gini sih, kok gak gini. Ya emang gitu. Kalau misalnya eh, acara yang ada presidennya 1 menit sebelum acara mulai bisa jadi batal. Ya, kalau ada ini tertentu gitu, ada obstacles tertentu. Ya. Jangankan setengah menit, 10 detik aja acara bisa berubah teman-teman. Itu. Itu mungkin ya. Saya semoga bisa menjawab seperti apa gambarannya. Itu aja. Ya, ya, Pak, Mas. terima kasih. Silakan berikutnya. Masa sekali. Baik, akhirnya bisa memahami konteksnya. Oke, Sajidan. Sajidan siapa ini? Silakan Mas Sajidan, Mas atau Mbak ini. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidan Torik. Saya dengan NIM 24323099. Saya izin bertanya pada Mas Imam. Sebelumnya saya ucapkan banyak Mas buat ilmu juga sharingnya siang kali ini. Saya nih tadi penasaran sama Mas tadi nyebutin juga buat salah satu apa ya, making to be interpreter tuh apa ya, step awalnya tuh ada pembelajaran di eh, kayak bidang spionase dan juga strategic studies gitu ya Mas, kayak dari kenegaraannya, kayak belajar di gak secara formal tuh gak ada degree-nya kan ya. Kayak yang ingin saya tanyakan tuh dalam konteks saya hubungan internasional gitu, saya pribadi kan kuliahnya HI, semisal eh, ya pengen pivot karir ke interpreter tuh, itu step-step intinya tuh gimana sih, selain tadi Mas sudah sebutkan mempelajari bahasa yang studi area yang saya minati kelak gitu. Itu sih satu. Juga yang kedua, tantangannya sih Mas buat di masa depan ini. Kemarin saya tuh lihat kayak ada stream tuh si Speed yang dari Amerika tuh, dia kan ke China. Dia tuh kayak pakai kacamata yang bisa buat interpretasiin bahasa orang Cina dan dia seakan dengarnya bahasa Inggris gitu. Itu mungkin sebuah kemajuan baru gitu. Apakah itu jadi threat atau tantangan gak buat eh, interpretasi inter ke depannya gitu, dalam tatanan bawah gitu. Mungkin apakah mungkin kelak gitu kayak eh, hubungan antara negara dan negara, pemimpinnya tuh eh, akan lebih efisien dan juga lebih menggunakan teknologi gitu. Mungkin itu dari saya Mas. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo, Imam, Mas Imam mungkin bisa langsung jawab. Ya, gimana ya? Untuk terima kasih Mas Ajidan untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, step-stepnya untuk menjadi interpreter gimana? Jadi saya tadi sempat mention teman-teman, saya itu jadi interpreter tuh dalam tanda kutip ya apa ya? Eh, Kalau mau dibilang by accident ya nggak by accident juga. Maksudnya kadung kecebur gitu. Saya belum pernah mengikuti apa namanya sekolah resminya atau sertifikasi resminya. Kalau ada, saya berencana. Eh, ada sebetulnya, cuma untuk yang khusus bahasa Turki dan bahasa Indonesia saya belum belum ini ya. Apakah ada sekolah formalnya? Ada, Mas Ajidan. Saya kurang tahu kalau di Indonesia ya, di mana tempatnya orang belajar. Tapi kalau yang degree ada degree-nya. Interpret, interpreting studies tuh eh, biasanya dia master. Untuk mereka yang biasanya lulusan hukum, hukum internasional, ekonomi bisnis, ya anak HI juga pastinya yang misalnya akan berkarir di bidang interpreter itu ada degree-nya. Kalau di Istanbul itu ada Boğaziçi University misalnya. Itu ada memang S2 untuk interpreting studies untuk dan lulusannya juga bisa langsung bekerja di Uni Eropa itu. Kalau tidak salah ya, lulusan dari Boğaziçi Univ itu. Tapi syaratnya banyak ya, harus skor, harus punya 3 bahasa misalnya, yang bahasa mana yang diutamakan, yang sekunder yang mana kayak gitu, bahasa ibunya apa kayak gitu. Ada banyak step, ada sekolah formalnya, ada asosiasinya pun ada.
Namanya tuh apa dah? Kalau yang internasional itu namanya itu International Association of Conference Interpreters. AIIC namanya itu ada cabang Asia Pasifiknya juga. Nanti teman-teman bisa ke websitenya kalau emang tertarik begitu. Yang saya sendiri sebetulnya belum begitu. Mungkin di masa yang akan datang ya. Itu ya semoga bisa menjawab ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau menambahkan silakan. Pak Haza juga kalau mau ada yang mau ditambahkan silakan. Nah, yang kedua terkait tantangan ya. Tantangan apakah eh, posisi seorang interpreter di masa yang akan datang itu bisa tergantikan? Saya sih gak yakin ya. Saya tetap meyakini bahwa eh, posisi interpreter itu tetap harus manusia begitu. Secanggih-canggihnya robot yang manusia bikin, itu dia masih eh, susah untuk memahami konteks politik, kebudayaan, ideologi menurut saya ya. Ini ada manusianya saja masih banyak blundernya, ya, masih banyak kesalahan, apalagi robot begitu. Saya eh, meyakini bahwa interpreter itu adalah profesi yang akan tetap eksis di masa yang akan datang, eh, dan kesempatannya terbuka lebar begitu. Jadi monggo teman-teman dimanfaatkan kalau memang ada eh, keinginan untuk ke sana. Mumpung masih semester 2, masih belum lama lulus SMA istilahnya ya, otak masih fresh dibanding kami ini yang udah lama lulus SMA-nya, masih seger untuk menerima bahasa yang baru. Nah, itu dipersilahkan teman-teman. Mumpung masih di Jogja, masih di UII, dihabisin dulu ya, dihabisin eh, ditambah pengetahuan bahasanya. Itu semoga bisa menjawab ya, Mas Sajidan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi nih teman-teman masih hawa-hawanya masih baru gitu ya. Ntar lagi ada maba, tapi teman-teman ini mahasiswa baru. Tolong banget teman-teman kalau memang sudah ada keminat apa minat khusus ke satu kawasan. Misalnya nih mau mendalami politik Korea, dalami tuh bahasa Korea sampai sedalam-dalamnya ya, bukan cuma hafalin lagu-lagu ini apa lagu-lagu boy band sama girl band, bukan cuma apa pengen pengen ngikutin postingan-postingan dari Lee Ji Eun misalnya, enggak ya, tapi didalami betul supaya nanti teman-teman bisa bisa betul-betul menjembatani misalnya kepentingan antara pebisnis Korea dan Indonesia gitu. Kayak Mas Imam nih, Mas Imam menjembatani kepentingan antara pebisnis Turki dan pebisnis Indonesia. Saya sendiri nih teman-teman, saya bercerita, kalau yang saya lakukan sebenarnya bukan interpreting. Saya pernah beberapa kali ikut interpreting, tapi informal sifatnya. Kayak misalnya saya pernah mendampingi teman-teman BRIN, melakukan lapangan, lalu kemudian saya bantu untuk menerjemahkan ke mereka. Itu saya pernah mengikuti proses interpreting. Saya juga sekarang sedang terlibat dalam yang namanya proses translation tadi ya, menerjemahkan. Jadi saya ini sedang menerjemahkan satu novel. Teman-teman bayangin dosen HI nerjemahin novel. Nerjemahin novel. Dan novel ini tuh secara teknis cukup menantang karena bahasanya banyak yang em, bahasa kampung. Bahasa kampung ini kan tidak bisa diterjemahkan secara literal karena kita harus paham konteks apa yang disampaikan. Ini jelas ya novelnya dalam bahasa Turki, tapi bahasa Turki yang aslinya versi sehari-hari dan ada banyak sekali prokem-prokem, ada banyak sekali jargon yang. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa bahasa itu konteksnya sangat kaya sekali ya teman-teman. Ada aksen daerah dan segala macam. Kalau teman-teman sudah punya komitmen untuk mendalami satu bahasa itu dan cinta betul sama bahasa itu, teman-teman pasti akan apa ya mencoba untuk mengeksplorasi sedalam mungkin ya. Kalau cinta itu kan sudah seperti itu ya. Kalau udah cinta tuh apapun akan diberikan untuk mendalami apa yang kita cintai. Ya. Jadi teman-teman pilihlah satu bahasa ya. Jangan anak HI pokoknya nggak cukup bahasa Inggris tuh sangat nggak cukup ya. Eh, Cobalah belajar bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina, terutama bahasa-bahasa PBB dan bahasa kekuatan-kekuatan global yang sedang ini ya naik panggung gitu di politik ya. Itu anu kami sangat-sangat kalau tidak fardu ain ini sunnah muakkadah hukumnya ya secara fikih. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Dava Rasya. Silahkan Mas Dava. Baik, terima kasih Pak Hazan dan Mas Imam atas kesempatannya. Em,
Saya izin bertanya. Tadi kan Mas Imam menyebutkan bahwasanya kerja sebagai interpreter itu under pressure gitu kan. Nah, ada nggak sih tips dan trik untuk bisa adaptasi atau menghadapi high pressure tersebut gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dava. Tips and triknya jam terbang. Jam terbang. Jadi semakin banyak jam terbang, kita semakin semakin apa istilahnya? Semakin tangguh gitu lah ya kurang lebih. Jadi sebetulnya teman-teman ketika kita turun main itu utamanya dalam kegiatan-kegiatan yang high level ya, kemampuan bahasa kita itu, kemampuan kita dalam tanda kutip kemampuan intelektual untuk menerjemahkan itu mungkin hanya akan dipakai 40 sampai 50%, ya 40% atau bahkan 30% ya. Cukup sebenarnya. Sisanya 70 sampai 60% itu adalah mentalnya, teman-teman. Mentalnya. Ya, kita bisa ngebayangin, saya ngebayangin ya, kalau cuma nerjemahin misalnya dua presiden atau menteri duduk di mana di coffee shop ngobrol santai aja itu nggak usah mungkin enak ya gitu kan. Kalau bayangan kita kan enak ngobrol aja, ngapain harus tegang-tegang begitu ya. Nah, masalahnya itu teman-teman bayangin misalnya ketika G20, 20 negara pimpinan apa pimpinan negara, pimpinan 20 negara ada di satu tempat dengan menteri-menterinya, dengan staf-stafnya, dengan pas-pampresnya, berapa banyak itu? Nah, pas-pampres yang tegang-tegang itu tatapannya, pas-pampres 20 negara berkumpul di satu tempat, betapa menegangkan dan horornya tempat itu. The Apurva Kempinski itu yang menjadi venue G20 itu sangat menjadi sangat horor bagi saya. Maksudnya ya kita akan bertugas iya gitu. Eh, Kemampuan yang akan kita tuangkan ketika kita turun main ini paling cuma 30-40%, sisanya benar-benar mental. Tipsnya nggak ada, tipsnya jam terbang. Semakin banyak kita turun main ya semakin semakin kuat, semakin terbiasa kita. Itu sih kalau dari pengalaman saya. Ya, semoga menjawab. Terima kasih, Mas. Ya, menarik. Menarik sekali. Oke, kita lanjut aja ya karena waktunya semakin berkurang ini. Mas Aris, silahkan Mas Aris. Nah, Mas Aris ini dulu juga pernah sempat di Turki setahun ya Mas Aris ya. Monggo Mas Aris. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Arya Sabrilianus Bandi, 2432145 dari kelas A. Izin bertanya sebelumnya, Mas. Karena interpreter itu, kalau dari ceritanya Mas Imam Syafi'i itu lebih banyak improvisasi ya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi. Saya mau tanya, kira-kira skill-skill apa saja yang kira dibutuhkan selain improvisasi untuk menjadi interpreter yang uh, ideal? Dan sekiranya apa skill yang Mas Imam Syafi'i itu sudah punya yang kaget gitu ketika dipakai menjadi interpreter. Oh, ternyata saya bisa gini dan bisa dipakai di sini. Begitu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aris. By the way, Pak Haza, teman-teman UI ini ya sering minta izin kalau mau bertanya ya. Kalau Itu tradisi, nggak tahu ini anak mahasiswa ini. Padahal mah kita santai-santai aja. kalau kata Prof Muhtar, nggak usah minta izin Mas, nanya aja. Iya benar. Itu meneruskan budaya militeristik sebenarnya kalau kita izin-izin itu. Saya juga terpengaruh jadi di kelas. Nggak usah Nah, minta itu izin. betul. Itu reminder Pak apa Prof Motar itu penting sekali. Iya, Mas Aris, terima kasih atas pertanyaannya. Skill apa? PD dulu aja. PD. Jadi teman-teman tidak semua interpreter tuh apa ya? Apalagi yang sifatnya masih nyubi-nyubi kayak saya ini. Kalau yang sudah tiap hari turun main ke PBB biasanya beda cerita ya. Eh, Tidak semuanya clean. Clean dalam artian tuh aman terus gitu. Aman terus ketika bertugas gitu. Pasti pasti ada satu dua apa namanya? Satu dua momen di mana dia benar-benar ngeblank, benar-benar nggak tahu apa nih yang diomongin gitu. Nah, kalau sudah dalam situasi seperti itu, tipsnya apa? PD. Yang penting kita terdengar convincing. Nggak akan ada yang peduli dengan kalau misalnya lawannya tidak mengerti, maksudnya misalnya nih, misalnya contoh.
Saya menerjemahkan misalnya dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia misalnya. Presiden Erdogan ngomong bahasa Turki ketika press conference, lalu saya terjemahkan secara konsekutif, secara bergiliran ke bahasa Indonesia didengarkan oleh Presiden Indonesia dan para menteri yang hadir waktu itu misalnya. Nah, ketika misalnya saya ada satu istilah, satu kalimat apapun itu yang saya tidak mengerti, ya saya akan berusaha untuk bagaimana kalimat saya itu convincing, meskipun salah, terdengar meyakinkan itu, ya. Jadi eh, semua yang bekerja di bidang diplomatik tuh begitu cerita-ceritanya begitu dari saya pernah sharing-sharing dengan Pak Dubes Rizal ya, Pak Haza kenal juga Pak Dubes Republik Indonesia untuk Turki yang sekarang itu. Beliau juga interpreter juga dulu, ya mungkin masih juga nggak tahu, tapi posisinya sudah dubes ya. Nah, dulu sebagai diplomat dia juga apa sesekali menerjemahkan bahasa Arab karena background beliau adalah pesantren. Eh, Beliau bilangnya ke saya seperti itu tipsnya. Kalau misalnya sudah ketemu dalam satu momen yang kita tidak ngerti nih apa yang diomongin ya, yang penting terdengar convincing. Konon dalam satu kesempatan beliau itu pernah menerjemahkan emirnya UAE kalau tidak salah, apa Qatar apa UAE begitu. Itu dikoreksi bahasa Arabnya oleh Menteri Luar Negeri, siapa namanya? Yang Siapa nama Menteri Luar Negerinya yang background yang Arab oh jam siapa? Oh, yang mana nih? Yang mana nih? Indonesia kah? Menteri Luar Negeri Indonesia yang dari Arab. Alwi Shihab. Alwi Alwi Shihab. Shihab. Nah, beliau duduk bersama Pak Menlu Alwi Shihab, terjemahannya salah dikoreksi langsung oleh beliau gitu. Nah, jadi convincing. Termasuk Bu Retno, konon Bu Retno apa namanya mantan Menteri Luar Negeri kebanggaan kita itu. Beliau itu kalau memperhatikan seorang interpreter itu beliau akan melihat orang ini convincing nggak ngomongnya. Bukan salah atau benar, ya bisa jadi salah yang disampaikan, tapi dia ragu nggak gitu. Jadi tipsnya pede dan terdengar meyakinkan. Itu. Semoga menjawab Mas Aris. Terima kasih. Oke, ya. Menarik, menarik. Jadi memang yang paling penting adalah apa? Modal PD ya. Meskipun eh, apa? Kadang-kadang mungkin akurasi itu susah, apalagi kalau simultaneous ya. Saya itu seringkali mencoba untuk berlatih menjadi interpreter, misalnya ketika mendengarkan teks-teks bahasa Turki atau bahasa-bahasa lain yang saya pelajari, saya coba terjemahkan. Ternyata susah juga ya untuk jadi akurat gitu. Jadi memang manusia itu tidak bisa menerjemahkan 99% akurat. Tapi yang dibawa itu adalah feel, dan salah satu hal yang membuat proses diplomasi itu berjalan dengan baik adalah ketika kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu betul itu ya Mas Imam ya. Oke, Mbak Ratu Alzi, silakan. Selamat siang Mas, selamat sore Mas, izin bertanya. Eh, Dalam konteks hubungan antar negara, tafsir atas hukum dan kesepakatan seringkali menjadi sumber ketegangan yang seperti dikatakan oleh Mas Imam tadi. Nah, kalau boleh saya berasumsi, namun tidak semua perbedaan tafsir muncul dari ketidaksengajaan. Mungkin sebagian bahkan bisa jadi merupakan tindakan yang disengaja untuk memenuhi agenda politik tertentu. Dengan latar belakang ini, saya ingin bertanya, dalam praktik kenegaraan dan diplomasi, bagaimana metode atau indikator yang dapat dikatakan untuk membedakan antara kesalahan tafsir, tafsir murni atau yang dikatakan dengan inline misinterpretation ya, kalau nggak salah, dengan tafsir yang diselewengkan, deliberate misinterpretation demi kepentingan politik. Terima kasih. Berat sekali pertanyaannya nih Pak. Wah, Iya, dijawab sebisanya saja Mas Imam, silahkan Mas Imam. gimana ya maksudnya saya belum belum menangkap penuh. Pak Haza mungkin dibantu untuk ini. Mungkin bisa ditulis lagi Mbak, karena emang tadi pertanyaan agak panjang, mungkin bisa dibikin lebih simpel Mbak, atau dituliskan saja dalam bentuk apa namanya, atau diulang tapi satu kalimat. Ini. Nah, jadi dalam praktik kenegaraan dan diplomasi itu kan terkadang bisa jadi miscommunication ya. Nah, ada nggak sih metode atau indikator yang dapat dikatakan untuk membedakan antara kesalahan tafsir murni dengan tafsir yang disengajakan atau diselewengkan demi kepentingan politik? Atau memang di situ terkadang terjadi adanya manipulasi tafsir.
untuk interest, untuk kepentingan gitu. Oke, jadi mungkin maksudnya adalah gini, Mas Imam. Apakah mungkin terjemah itu ada yang diprogramkan oleh pemerintah untuk melakukan manipulasi terhadap eh, apa pen- penerjemah itu selamanya objektif atau seperti apa? Nah, itu jadi penting tuh pertanyaannya. Oh, gitu, penting, penting, penting. Menarik ya. Eh, Begini, idealnya, Mbak Ratu, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berat. Eh, Idealnya, ya, secara kode etik, seorang interpreter itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menyelewengkan dengan sengaja ya, menyelewengkan maksud demi kepentingan salah satu pihak. Eh, Tidak boleh, itu melanggar kode etik seorang interpreter, tentu. Cuma saya menangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Ratu itu terkait demi kepentingan masing-masing tadi itu. Kita itu sebelum menjadi interpreter, kalau mau dipakai yang sifatnya high levels kenegaraan, itu kita memang dicek dulu. Latar belakang kita dicek dulu. Jadi KTP saya, paspor saya itu masuk ke intelijen Turki dulu untuk bisa lolos itu. Jadi diminta dulu itu. Nah, mungkin kekhawatirannya adalah itu. Siapa ini orang? Clear nggak? Dia bertentangan nggak dengan kita? Dia punya catatan yang eh, merugikan kita nggak? Dia pernah bikin tulisan-tulisan yang menyerang kita nggak atau apa? Mungkin itu maksudnya Mbak Ratu kali ya. Makanya beberapa pemimpin negara itu memang punya interpreter khusus yang melekat pada dia dan dia nggak pernah mau diterjemah oleh orang lain misalnya. Ya yang paling gampang karena main saya cuma di Turki ya. Presiden Turki sendiri, teman-teman kalau melihat Presiden Erdogan kemana-mana itu ada mbak-mbak jilbaban, pegang tas, nenteng di sampingnya, melekat pada beliau. Ceklah di YouTube, dimanapun pasti ada mbak itu. Kalau ada Pak Erdogan pergi kemanapun, nggak akan lepas. Nah itu adalah interpreter kepercayaan dia. Dan Pak Erdogan itu tidak pernah mau diterjemahkan oleh orang lain selain dia. Kalau yang sifatnya ini ya, apa istilahnya, tete a tete begitu, pertemuan empat mata, pertemuan eh, yang dekat. Kalau kalau konteksnya bilateral mungkin agak-agak beda ya. Itu itu mungkin yang dimaksud oleh Mbak Ratu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya secara secara ini nggak boleh seorang interpreter itu melakukan dengan sengaja melakukan itu bisa menimbulkan kegaduhan ya, dengan sengaja mengubah maksud. Gaduh. Ya bisa langsung kalau dia bergabung di asosiasi ya pasti langsung dicabut license-nya begitu kalau dengan sengaja seperti itu. Ya, cuma negara-negara apa berhati-hati dengan cara melakukan screening terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kemarin saya dibawa ke Bali, terus tiba-tiba di Bali eh, pihak intelijen Turki menemukan sesuatu di track record saya, nggak jadi dipakai. Tapi karena sudah pernah lolos dan pernah dipakai, akhirnya lolos terus gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Mbak Ratu ya. Ya. Iya, itu menarik tuh. Saya menyambung sedikit soal interpreter kepercayaan. Kadang-kadang presiden itu punya personal interpreter. Dan itu sempat saya perhatikan Indonesia di zaman SBY ada yang namanya Pak Andre Omar. Pak Andre Omar itu sekarang kalau nggak salah jadi konjen di Chicago atau di mana gitu atau di Australia saya lupa ya. Tapi Pak Omar Siregar ini dulu sempat jadi personal interpreternya SBY selama beberapa tahun gitu. Jadi mungkin karena saking dipercaya akurasi terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, BSB bisa ngerti bahasa Inggris. Cuma mungkin karena apa supaya lebih praktis dan apa bisa menyampaikan poin-poinnya dengan lebih akurat lagi, apa Andre ini seringkali mendampingi Pak siapa Pak SB Presiden SBY dulu. Dulu juga apa Presiden Jokowi ketika apa masih awal-awal ditampuk ke presiden itu belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya kan, masih masih inilah masih level menengah gitu B1 atau B2 kalau dalam apa certified apa sertifikat Eropa itu. Nah, Jokowi dulu sering bawa Dimas Muhammad, itu salah satu diplomat muda juga yang sekarang kalau nggak salah kerja di Bappenas dan ngawal BDS juga di Indonesia. Dulu saya pernah ketemu Dimas itu saat lagi MUN di Indonesia MUN tahun 2011 di. Nah, Dimas ini beberapa kali saya lihat itu mendampingi Jokowi ketika kunjungan ke Turki, ketika kemudian
apa kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat lain itu, kalau teman-teman lihat kunjungan Jokowi di tahun-tahun 2017 sampai 2019 itu Jokowi seringkali ditemani oleh ini siapa namanya eh, Mas Dimas ini, Dimas Muhammad, karena memang apa pengalaman Dimas ini juga dalam NUN ini penting nih, makanya nih anak-anak HI ini ikut NUN ya. Itu salah satu kalau apa teman-teman ingin mempertajam kontekstualisasi dalam penerjemahan, ikut NUN itu penting. Meluaskan pertemanan juga penting ya. Nah, supaya nanti bisa jadi Mas Dimas Muhammad ini, dia padahal itu seruangan dulu, saya dulu NUN sama dia gitu. Cuma dia kemudian punya pengalaman yang lebih sehingga apa pengalaman inilah yang membawa dia untuk bisa menjadi professional interpreter. Bahkan Jokowi percaya dia sebagai personal interpreter gitu. Nah, kalau Erdogan ini, saya sedihnya kok di FYP TikTok keluar sebagai ini ya. Pasangannya Mayor Teddy. Agak gimana gitu saya. Padahal ini menariknya kalau Fatma Gulhan Shanab itu apa nerjemah personal Erdogan karena memang kemampuan bahasanya luar biasa. Kita harusnya lihat di situ. Kemampuan bahasanya Mbak Fatma ini luar biasa karena bisa bahasa Arab, bisa bahasa Turki, bisa bahasa Inggris. Itu luar biasa. Satu kemampuan yang sangat dicari Erdogan. Dan itu akurasinya bisa dikatakan Presiden Erdogan selalu puas dengan akurasi penerjemahannya beliau gitu. Jadi eh, ya kita lihat di capability-nya gitu. Nah, menurut Mas Imam tadi benar, jam terbang itu luar biasa penting dalam proses interpreting dan translating. Saya merasakan sendiri itu, teman-teman. Sebagai seseorang yang apa ya? Ya saya belum belum bisa mengklaim betul-betul jadi polyglot karena saya baru bisa secara baik itu 3 atau 4 bahasa lah ya. Tapi ya, ya saya sedang berproses gitu. Itu kalau teman-teman belajar lebih dari 2 bahasa itu akan sangat merasakan sekali. Oke, Mas Maulana silahkan Mas Maulana. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya lebih penasaran untuk ininya sih Pak, sama Mas Imam itu pengalamannya dari Mas Imam itu apakah pengalamannya sebagai interpreter itu pernah melakukan blunder atau kesalahan dalam menerjemahkan. Terus gimana cara, kalau misalnya pernah, gimana cara Mas Imamnya itu mengevaluasi hal tersebut untuk agar tidak terjadi lagi? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Maulana. Ya, baru aja kemarin. Bukan blunder sebenarnya ya, bukan blunder, lebih kepada blank. Kalau blunder tuh ya mirip-mirip ya. Blank dalam artian tuh saya benar-benar ketemu satu kata istilah dalam satu terminologi dalam hukum internasional yang saya nggak pernah ketemu itu dalam bahasa Turki begitu. Nah, eh, saya waktu kunjungan waktu bertugas terakhir kemarin waktu kunjungan Presiden Turki ke Indonesia dalam rangka 75 tahun hubungan diplomatik itu, awalnya saya ditugaskan untuk menerjemahkan presiden kita, Presiden Prabowo dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki. Cuma dinamika terjadi di lapangan, ya begitu yang saya bilang tadi ya, bahwa kalau acara seperti itu nggak ada yang pasti, teman. Ternyata saya harus juga menerjemahkan punya Erdogan waktu press conference dan waktu bilateral begitu. Jadi itu bukan tugas saya. Jadi saya tidak awalnya bukan yang ditugaskan kepada saya. Jadi yang saya pelajari bahannya, materinya itu bahan punya pihak Indonesia. Saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh pihak Turki. Gitu. Itu benar-benar sepertinya orang-orang protokol mengupayakan gimana caranya dapat teks atau dapat naskah pidatonya Erdogan itu waktu mau press conference itu. Cuma mungkin susah ya nggak dikasih. Nah, uh, naskah pidatonya tuh baru nyampe ke saya, ke tangan saya. Katanya saya sudah bersusah payah minta nih. Ternyata dikasih itu kira-kira kurang dari 1 menit sebelum saya melakukan interpreting itu. Jadi sebelum Erdogan pidato memberi apa address ya, address the nation pakai bahasa Turki dan saya bertugas untuk menerjemahkan secara konsekutif. Bahannya tuh baru nyampe ke saya eh, kurang dari 1 menit. Bayangkan gimana tuh. Jadi benar-benar tidak siap, tidak siap dalam artian tidak disiapkan begitu karena eh, saya awalnya akan hanya bertugas untuk dari pihak Indonesianya. Begitulah dinamikanya ya. Eh, evaluasinya seperti apa? Ya belajar lagi. Belajar lagi, dengerin dia ngomong lebih banyak lagi ya gitu. Sekiranya apa namanya
kalau nanti bertugas lagi ketemu hal yang mirip, hal yang sama, tidak terjadi eh, hal serupa. Karena ini yang penting teman-teman. Tokoh itu, figur itu, presiden lah, menteri lah, perdana menteri lah, itu biasanya punya diksi yang dalam tanda kutip itu aja sebenarnya, yang memang punya dia sendiri, yang khas, punya dia. Saya Pak Prabowo, ya dia punya khasnya dia. Erdogan punya khasnya dia sendiri yang memang ketika dari pertemuan ke satu ke yang lain itu dia tidak jauh berbeda sebetulnya ya, penggunaan diksinya itu. Meskipun tentu konteksnya berbeda-beda. Nah, itu sebetulnya. Eh, Ya itu pengalaman saya kemarin sampai ditanyakan sama Pak Ya, Erdogan gitu ya, waktu saya menerjemahkan, karena mungkin terlihat muka saya tidak convincing tadi itu, ditanya itu nggak salah kan gitu. Jadi saya menerjemahkan, terus beliau sebelum lanjut terus ditanya, itu nggak salah kan terjemahannya? Saya jawab dengan yakin, tidak, sudah benar. Saya jawab seperti itu ya. Meskipun saya tidak terlalu yakin karena ada terminologi hukum internasional yang saya bilang tadi itu nggak ngerti apa ini gitu ya. Begitu eh, kurang lebih untuk pengalaman saya. Udah, ya, 1 jam. oke, menarik, menarik sih. Ya, kemarin saya, apa namanya, em, bisa melihat itu juga karena gini, setiap pemimpin orang, pemimpin politik itu punya style bahasa yang berbeda ya. Di Turki sendiri ada konteks kayak Erdogan yang suka sekali memakai istilah-istilah Utsmani, Turki yang istilah-istilah agak jadul gitu dari Turki Utsmani, dan itu kadang-kadang buat orang yang tidak terlalu ngerti bahasa Turki akan bingung ini gimana. Atau bahkan yang sudah ngerti bahasa Turki pun kayak harus buka-buka kamus lagi, ini tepatnya gimana ya gitu. Misalnya di India ada Perdana Menteri Modi. Saya kebetulan juga lagi belajar bahasa Hindi kan. Wah, Modi itu kalau pakai bahasa, itu kayak bahasa Hindi yang paling halus. Sehingga kalau teman-teman itu harus lihat, kadang-kadang lihat kamus Sanskerta untuk memahami, oh ternyata artinya ini. Nah, sehingga memang itu yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan interpretasi, teman-teman. Jadi, apa ya, memahami budaya politik yang melingkupi pemimpin itu jadi sangat matters banget dalam konteks interpreting ya. Jadi nggak cuma sekedar, oh aku ngerti bahasanya loh gitu. Tapi kemudian kalau nggak ngerti bahasa-bahasa yang ada konteks budayanya tuh wah berat sekali. Oke, mungkin should we Rabi, do you want to ask question to Imam, perhaps to Mas Imam? If you want to ask a question, your question directly, you might want to ask him. Rabi, can you hear me? Yes, I can hear you, but all Yeah, is yeah, well. I got it. yeah, yeah. Rabi, do you want to ask another question, perhaps? I mean, like you might want uh, to explore your question. Yeah, I get the idea of the answer that the tone should be convincing about that. But the previous session, yeah, I get some here and there, some bullet points. I'm aware now. Thank you so much. All right, all right. Yep. Yeah. Okay, we hope that you can understand the points. Alright, oke, kita ke pertanyaan terakhir saja, terakhir sekali ini ya teman-teman yang mau ini karena waktunya sangat terbatas. Kita berikan waktu, kita akan membaca pertanyaan dari Mas Adrian Syah Gunawan. Jadi Mas Adrian Syah ini menanyakan bagaimana saran dari Mas Imam dalam menguasai pengetahuan tentang budaya, bahasa geopolitik di satu negara agar kita sebagai interpreter dapat menerjemahkan bahasa negara tersebut dengan baik dan tanpa dan dengan minimal kesalahan. Itu gimana ya, Mas Imam? Setelah ini kita sudah selesai. Monggo. Mungkin sekalian pesan penutup, Mas Imam. Ya gimana teman-teman ya, mulainya dari interest sih teman-teman ya, mulainya dari interest. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Maksudnya tidak enak tuh kalau teman-teman ingin tertarik, maksudnya untuk dunia interpreting ini dimulai dari teman-teman tertarik ke negara apa dulu atau ke wilayah apa dulu, misalnya ke kebudayaan mana dulu gitu, sebagai anak HI misalnya. Beruntung kalau teman-teman itu memiliki ketertarikan pada negara atau bahasa yang penuturnya banyak. Ya, itu peluangnya semakin tinggi. Misalnya bahasa Perancis, penuturnya kan banyak. Atau bahasa Jerman, meskipun tidak sebanyak bahasa Perancis. Nah, dimulai dari interest dulu. Interestnya teman-teman tuh kemana. Nah, kalau teman-teman sudah punya interest, teman-teman dengan sendirinya akan apa namanya penasaran kan, akan baca, akan belajar.
akan baca apa kebudayaannya seperti apa, bahasanya kayak gimana, apa namanya, situasi politiknya seperti apa, kan begitu. Mungkin dimulai dari situ dulu ya. Jadi kalau memaksakan, sebenarnya teman-teman nggak tertarik sama kebudayaan itu, kebudayaan negara itu atau kawasan itu, tapi pengen pengen bisa eh, menjadi interpreter untuk bahasanya begitu. Ya agak susah jadinya kalau kalau seperti itu ya. Eh, itu mungkin Ujam jawaban yang bisa saya berikan ya. Semoga semoga menjawab apa yang teman-teman. Makanya aku seneng nih kayak tanpa beban gitu mempelajari itu, ya sudah di situ berarti. Oke, ya, oke, baik. Eh, karena sudah ada pertanyaan lagi dan sudah 6 menit menuju jam 3. Jadi Mas Imam, mungkin ada apa pesan-pesan atau sesuatu hal yang mau disampaikan sebagai untuk wrap up semua yang sudah kita bicarakan selama beberapa menit ke belakang sampai 1 jam ini. Ya apa ya teman-teman, saya sekarang sama kayak teman-teman posisinya masih mahasiswa. Kita sama-sama mahasiswa HI, sama-sama semester 2. Eh, Semangat terus ya teman-teman buat belajarnya untuk menuntaskan kuliah teman-teman perjalanan S1 ini. Sekali lagi mumpung masih seger-segernya, jangan sia-siakan kesempatan ini, ya, privilege ini. Tidak banyak orang di luar sana yang bisa belajar HI di UI lagi, diajari sama dosen-dosen yang uh, apa, sangat mumpuni di bidangnya masing-masing gitu. Jadi apapun kesempatan yang ada di depan teman-teman hari ini langsung digercepin gitu ya. Maksudnya langsung ya pokoknya jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Entah teman-teman mau berkarir di bidang diplomatik atau apapun itu, ya sekarang kesempatannya. Itu saja sih mungkin Hujam dari saya, tidak banyak. Saya sebenarnya juga butuh butuh motivasi untuk diri saya sendiri. Baik, terima kasih Mas Imam sudah bergabung bersama kami semua di jam 1.30 lebih dikit ya, sampai jam 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman semua bersemangat dan mudah-mudahan setelah ini ada makin banyak anak yang tidak hanya memperdalam bahasa Inggris saja tapi juga memperdalam bahasa-bahasa lain ya. Eh, dan betul-betul menjadi pakar bahasa itu gitu ya. Insya Allah di Prodi sudah ada banyak teladannya. Miss Dian bisa bahasa Arab dengan sangat baik. Apa Pak Khairul juga ya. Eh, saya yang masih belajar juga bahasa Turki, bahasa Arab ya. Ada siapa lagi nih ya? Miss L atau Miss Derina mungkin bisa bahasa Korea, Miss Ayu bahasa Cina ya. bahasa bahasa China gitu ya. Ya, inilah teman-teman ya, karena betul tadi kata Mas Imam, selama kita mencintai dan tertarik dengan bahasa itu, insya Allah nggak ada yang susah ya. Eh, karena curiosity could kill the cat gitu. Apa rasa-perasaan kita tuh bisa apa bisa betul-betul memberikan kita tuh semangat yang luar biasa gitu kan. Meskipun itu berat ibaratnya, tapi insya Allah akan ini terselesaikan. Ya oke. Mungkin kita mau apa kita ada sesi foto bareng nggak? Mau ada sesi foto bareng ini buat arsip atau apa? Monggo silahkan. Iya, oke kita ini ya, kita bikin foto bareng dulu ya, teman-teman ya. Silahkan di open cam. Oke, Derina mungkin bisa, Miss Derina mungkin bisa ini standby. Saya kasih aba-aba 1, halo 1, 2, 3. Ya, oke. Panel berikutnya mungkin 1, 2, 3. Bentar. Belum ya? 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Oke. Udah nggak ada. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih Mas Im sudah hadir ya. Eh, kita akan berjumpa lagi pekan depan, insya Allah teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan semangat yang lebih baik lagi sebelum UTS. Baik, terima kasih ya Mas Imam dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak, makasih.